Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juan Angela Alma. Kali ini kita akan belajar mengenai routing dinamik. Oke, apa itu routing dinamik? Dynamic routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Jadi dengan kata lain, routing dinamik ini adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Selanjutnya, kelebihan routing dinamik. Yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Kemudian tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Yang ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router yang berkaitan. Yang terakhir, lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Selanjutnya, kekurangan routing dinamik. Yang pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP tabel pada tiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Yang ketiga, setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapatkan semua alamat IP yang ada. Yang keempat, susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan lingkup besar. Yang terakhir, update ARP tabel dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down. Oke, dalam video kali ini kita akan membuat jaringan yang sama dengan video sebelumnya. Bedanya kita akan menggunakan routing dinamik untuk penjaluran routernya. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita praktekkan menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, kita sudah masuk di Cisco Packet Tracer. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendesain jaringannya. Nah, untuk desain jaringan kita membutuhkan 3 buah router. 1, 2, 3. Nah, untuk 0 kita hapus saja. Kemudian kita rapikan ya. Kemudian 3 buah PC. Oke, 1, 2, 4. Yang 0 kita hapus. Oke, kita rapikan. Kemudian 2 buah server. Oke, yang 0 kita hapus. Nah, kita rapikan lagi. Oke, selanjutnya kita hubungkan menggunakan kabel. Untuk PC ke router kita menggunakan kabel UTP. Begitu pula dengan PC 3 ya. Oke, untuk server juga sama ya. Kemudian untuk antar router kita bisa menggunakan serial, kabel serial ataupun fiber optik. Nah, kita juga namun di sini saya menggunakan kabel serial. Oke, serial 2 ke serial 2. Ini nih. Router 2 serial 3 ke router 3 serial 2. Oke, yang terakhir. Oke, kita rapikan ya. Biar enak dipandang. Kemudian defaultnya kabelnya tidak menyala.
Nah, untuk menyalakan kita masuk ke routernya, router 1 ya, router 1 config, kemudian FE0 yang menyambung ke PC1, kemudian FE1 ke PC2 kita hidupkan, kemudian serial 20 dan serial 30. Begitu pula dengan router 2 FE0 yang menyambung ke PC3 serial 20 dan juga serial 30. Kemudian router 3 FE0 yang terhubung ke server 1 FE10, kemudian serial 20 dan serial 30. Oke, semuanya sudah menyala. Langkah selanjutnya kita setting IP-nya. Oke, masuk ke PC1, desktop, kemudian IP konfigurasi. Untuk PC1 kita menggunakan IP 192.168.1.1.1 dengan subnet mask kita menggunakan /26, maka subnet masknya yaitu 192 dengan default gateway 192.168.1.62. Nah, ini sama, nanti kita harus samakan ya, dari default gateway ini ke IP routernya. Kemudian PC2 masuk ke desktop, IP konfigurasi. Untuk PC2 kita menggunakan IP 192.168.1.65 ya, 65 dengan subnet mask 192 dengan default gateway 192.168.1.1.26. Oke, masuk ke PC3. Desktop IP konfigurasi PC3 menggunakan 192.168.1.1 kemudian .253 dengan subnet mask kita menggunakan /25, berarti kita gunakan subnet mask 128 ya 128 dengan default gateway yaitu 192.168.1.254. Oke, untuk IP PC-nya sudah, berarti kita masuk ke router. Router 1 untuk FA0 yang menyambung atau terhubung ke PC1, kita tadi menggunakan default gateway 1.62 ya kalau nggak salah. Ya, 192.168.1.62 dengan subnet mask 192. Kemudian FE10 yang terhubung ke PC2, tadi kita menggunakan 192.168.1.1.26. Oke. Untuk router 3 yang terhubung ke PC3, tadi kita menggunakan 192.168.1.254 dengan subnet mask 128. Oke. Nah, untuk connection dari PC1 ke router, setiap PC ke router sudah. Berarti kita konfigurasi router ke router. Yang pertama kita konfigurasi router 1 ya. Untuk menuju router 2, kita menggunakan interface 20, serial 20 ya. Nah, serial 20 ini kita menggunakan IP 12.12.12.1 dengan subnet mask kita menggunakan /24, berarti 55.0. Kemudian untuk serial 3 yang terhubung ke router 3. Router 3 kita menggunakan IP 13.13.13.1 dengan subnet mask 255.255.0. Oke, selanjutnya sudah ya. Selanjutnya ke router 2. Router 2 yang terhubung ke router 1 serial 20. Nah, tadi kita menggunakan IP 12.12 ya.
Nah, untuk router 2 ini 12.12.12.2 dengan subnet mask 255.255.0. Nah, untuk router 3 yang terhubung melalui serial 30, kita menggunakan IP 23.23.23.2 ya 2. Kemudian subnet masknya 255.255.0. Oke, yang terakhir router 3 yang terhubung ke router 2. Ya, kalau nggak salah router 2 ya. Iya, router 2. Router 2 serial 20. Berarti tadi kita menggunakan 23 ya. 23.23.23.3 dengan subnet mask 255.255.0. Dan serial 30 yang terhubung ke router 1, kita menggunakan 13.13.13.3 dengan subnet mask 255.255.0. Oke, untuk antar router kita sudah konfigurasi. Selanjutnya terakhir server ke router. Nah, untuk router ke server dari router 3 terhubung melalui FE0 dan FE1. Untuk FE0 yang terhubung ke server 1 menggunakan IP 33.33.33.3 dengan subnet mask 255.255.0. Kita menggunakan /24. Kemudian untuk server 2 yang terhubung melalui FE10, kita menggunakan 43.43.43.3 ya, dengan subnet mask 255.255.0. Oke, yang terakhir kita konfigurasi di servernya. Kita masuk di store API konfigurasi. Untuk server 1 menggunakan IP 33.33.33.1 dengan subnet mask 255.255.0. Oke, dengan default gateway yaitu IP router 3 tadi menggunakan 33.33.33.3. Oke, yang terakhir server 2 masuk ke desktop, IP konfigurasi 43.43.43.1 dengan subnet mask 255.255.0. Dengan default gateway yaitu IP router 3. Tadi kita menggunakan 43.43.43.3. Oke, untuk konfigurasi dirasa sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke RIP yaitu routing dinamik. Masuk ke config routing, kita pilih RIP. Nah, di sini kita harus memperkenalkan apa saja sih yang dipegang oleh router tersebut. Misalnya, router 1 ini memegang network 192.168.1.0 yang mencakup semua PC 1 maupun 2. Dan juga memegang network 13.13.13.0 yang terhubung dengan router 3 dan juga memegang 12.12.12.0 yang terhubung ke router 2. Nah, kita harus mengisi IP tersebut atau network tersebut. Yang pertama kita isi 12.12.12.0. Nah, di sini menjadi 12.0.0.0, ya, biarkan saja, nggak apa-apa. Kemudian 13.13.13.0. Yang terakhir 192.168.1.0. Oke, selanjutnya router 2. Nah, router 2 ini memegang
belakang 192.168.1.0 yang marah ke PC3 ya. Lebih enaknya yang anu dulu aja, yang router 1 ya. Router 1 tadi 12.12.12.0, kemudian 23.23.23.0 yang mengarah ke router 3 yang ini. Nah, ini kan terhubung, kita add. Kemudian terakhir yang mengarah PC3 menggunakan network 192.168.1.0. Ini kita add. Oke, selanjutnya router 3. Nah, router 3 ini memegang 4 network. Yang pertama yang mengarah ke router 1 yaitu 13.13.13.0. Kita add. Kemudian yang mengarah ke router 2 yaitu 23.23.23.0. Kemudian yang mengarah ke server 1 yaitu 33.33.33.0. Kemudian yang mengarah ke server 2 yaitu 43.43.43.0. Oke, dari sini untuk pengenalan networknya dari routing dinamis sudah selesai. Kemudian kita harus melakukan konfigurasi lanjutan, yaitu menambahkan memberi perintah lah intinya ke router dengan masuk ke tab CLI, kemudian ketikan yaitu no auto summary. Oke, gini ya. Kemudian version 2. Nah, kita cek apakah sudah berganti. Nah, di sini berganti version 2 ya. Berarti sudah bisa. Nah, kita lakukan ke seluruh router. Masuk ke CLI. Auto summary. Enter. Kemudian version 2. Nah, kita cek config RIP. Nah, sudah ya. Kemudian router 3. Kita cek dulu aja. RIP routing, nah kayak gini kan. Kemudian kita masuk ke CLI, kita ketikan yang tadi no auto summary dan version 2. Nah, di sini sudah berganti ya. Oke, selanjutnya untuk menyimpan konfigurasi agar tidak hilang, maka kita harus save satu persatu pada konfigurasi setiap router. Kita masuk ke global setting, kemudian save. Dan juga router 2 ya, global setting, kemudian save. Router 3, global setting, kemudian save. Oke. Selanjutnya kita tes. Nah, ini sudah saatnya kita tes. Nggak masuk ke router 1. Kita coba IP show IP config ya, untuk melihat config IP. IP ya, show IP root ya, IP root. IP root. Oke, kita cek apakah sudah terhubung. Oke, sudah. Untuk router 2 juga kita cek ya. Show IP root. Ini juga sudah. Kemudian router 3 show IP root. 3 juga sudah. Oke, langkah selanjutnya kita simulasi ya. Kita masuk ke simulation. Kemudian soal non elevator, kita centang yang ICMP. Kemudian kita lakukan simulasi. Yang pertama ya,
Simulasi, kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. Kita konfigurasinya, kita jalankan ya. Jalankan, oke. Mungkin masih mengenali apa namanya tabel ARP, kita reset, kita lakukan lagi. Oke. Nah, dia berjalan dengan lancar ya. Oke, selanjutnya kita coba PC1 ke PC3. Nah, biasanya untuk pertama kali router belum mengenali tabel ARP ya. Nah, di sini kita harus reset, kita lakukan lagi. Nah, di sini bisa. Nah, bisa kembali ya. Oke, selanjutnya kirimkan paket sampel PDU dari PC1 ke server 1. P1 ke server 1. Oke, kita jalankan simulasinya. Nah, biasanya ini masih mencari tabel ARP ya. Kita reset. Kita lakukan lagi. Oke, ke router 3. Nah, dia bisa sampai ke server 1 dan berjalan dengan lancar. Oke, yang terakhir kita kirimkan paket dari PC3 ke server 2 ya. PC3 ke server 2. Kita coba. Ini biasanya belum mengenali tabel ARP. Nah, kita reset. Kita lakukan lagi. Nah, dia bisa sampai dengan selamat ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke mode real time. Gimana ya perintahnya? Oke, untuk selanjutnya ini kan routing dinamis. Jadi ketika ada salah satu kabel yang terputus, misalnya di sini terputus, maka dia akan mencari jalan alternatif yang lain. Oke, untuk membuktikannya, mari kita coba ya. Ini kita putus ya. Kemudian kita kirimkan simbol PDU dari PC1 ke PC3. Nah, apa yang terjadi? Kita simulasikan. Nah, oke, ini tadi ada kesalahan. Mari kita coba lagi. Tadi lupa menghapus riwayatnya ya. Telat menghapus ya. Kita coba lagi. Kita jalankan. Nah, di sini dia mencari jalan alternatif. Ya, walaupun jaraknya lebih jauh, tapi tidak gagal dalam pengiriman paketnya ya. Nah, itu merupakan kelebihan dari router dinamis. Oke, atau kita coba yang lain. Kita undo. Misalnya kita potong ya, kita putus lah yang ini, kita putus. Kemudian kita kirimkan simbol PDU dari PC2 ke server 1. Nah, ini jauh sekali ya jaraknya. Oke, kita jalankan. Nah, dia mencari jalan alternatif melewati router 2 ke router 3. Nah, di sini adalah kelebihan dari router dinamis. Oke, nah dia berhasil ya. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk meluangkan waktu menonton video saya. Semoga bermanfaat. Selamat malam.